Bayangkan malam yang hening, lampu telah redup, dan kamu sedang berbaring, bersiap untuk menutup hari. Dalam keheningan itu, mari kita melangkah perlahan ke dunia yang nyaris terlupakan, sebuah legenda yang terus hidup dalam bisikan, dalam doa, dalam peta-peta tua yang penuh harapan. Selamat datang di lelap malam, suara yang menjadi hamparan tidurmu di setiap malammu, dengan kisah-kisah yang membawamu ke dalam palung mimpi dan dasar kelelapan. Shambhala, kota tersembunyi di balik pegunungan Himalaya, sebuah tempat yang diyakini bukan hanya nyata secara fisik, tapi juga hadir dalam dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Ia disebut dalam teks-teks Buddhis, dalam cerita petualang barat, bahkan dalam kepercayaan rahasia para pencari spiritual. Tapi apa sebenarnya Shambhala itu? Kota, simbol, mitos. Dalam perjalanan malam ini, kita tidak akan mencari jawaban, tapi kita akan meresapi jejaknya. Kita akan menelusuri kehidupan mereka yang mengabdikan diri untuknya, mempelajari peta dan naskah yang menunjuk ke arahnya, dan membayangkan dunia tempat tubuh dan roh bersatu dalam harmoni. Mari memulai perlahan, dengan hati yang terbuka dan mata yang boleh terpejam kapan saja. Bayangkan dirimu terbangun sebelum fajar, di dalam sebuah ruangan batu kecil yang dingin dan sunyi. Udara tipis menyentuh kulitmu, membawa aroma kayu bakar yang tersisa dari malam sebelumnya. Kau masih berselimut jubah wal kasar yang menahan hawa pegunungan, dan di luar, angin memanggil pelan dari celah gunung bersalju. Ini adalah awal hari yang biasa bagi seorang biarawan di Tibet pada abad ke-11. Saat dunia masih gelap, kau duduk bersila, menutup mata, dan membiarkan napasmu mengalir seperti angin di dataran tinggi. Tak ada jam, tak ada bel, hanya irama tubuhmu sendiri yang menjadi penanda waktu. Rutinitas ini telah dijalani oleh generasi sebelum kamu dan akan diteruskan oleh generasi sesudahmu. Biara tempatmu tinggal berdiri di tepi jurang, bertengger di atas batu karang seperti burung yang berhati-hati. Batu-batunya kasar dan dingin, tapi di balik dinding-dinding itu ada kehangatan dari hidup komunal yang bersahaja. Para biarawan bangun dalam keheningan dan memulai hari dengan puja pagi yang panjang. Nyanyian mereka dalam bahasa Sanskerta dan Tibet kuno menggema perlahan di lorong-lorong biara, seperti desir angin yang membawa doa. Pekerjaan sehari-hari tidak terasa seperti beban, tapi bagian dari latihan. Ada yang menumbuk jelai menjadi sampah tepung panggang yang menjadi makanan pokok. Ada yang menggiling tinta dan menyalin sutra dengan hati-hati gores demi gores di atas kertas kasar buatan tangan. Ada pula yang merawat taman kecil berisi tanaman obat yang tumbuh pelan di udara tipis. Kau juga punya tugas, menyapu halaman batu dan menjaga lampu mentega tetap menyala di aula suci. Setiap tetes minyak harus dituang dengan niat. Setiap gerakan harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Karena latihan sejati bukan hanya meditasi dalam duduk, tapi dalam cara berjalan, menyendok makanan, bahkan dalam cara kamu membuka dan menutup pintu. Musim dingin panjang di sini. Kadang salju turun tanpa henti selama berminggu-minggu, tapi tak ada keluhan, hanya diam. Dan dalam diam itulah pelajaran terdalam muncul tentang ketidaklekatan, tentang ketenangan, tentang bagaimana segala hal datang dan pergi seperti awan melewati langit biru. Malam tiba dengan cepat, matahari tenggelam di balik puncak bersalju, dan biara menjadi laut cahaya redup dari pelita dan lilin. Kau duduk kembali di ruang doa bersama saudara-saudaramu. Lantunan doa dilakukan dengan nada rendah, nyaris seperti gumaman dalam mimpi. Dan saat matamu menutup, kau tahu, hidup sederhana ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, tapi tentang memandang dunia dari dalam keheningan. Kini, mari kita beralih dari kesunyian pribadi seorang biarawan menuju cerita tentang seorang raja. Tapi bukan raja yang memerintah dengan tentara, melainkan raja yang hadir dalam getaran jiwa dan bisikan legenda. Bayangkan sebuah tahta, bukan dari emas, tapi dari batu alam yang diukir tangan. Bayangkan seorang raja yang duduk di atasnya, bukan dengan mahkota yang berkilau, tapi dengan ketenangan yang mendalam di matanya.
Ia bukan penakluk wilayah, tapi penjaga keseimbangan. Ia bukan hanya penguasa tanah, tapi juga penjaga batin. Itulah Raja dari Shambhala. Menurut Kalacakra Tantra, teks suci dalam Buddhisme Tibet, Raja Shambhala bukan tokoh biasa. Ia adalah Cakravartin, penguasa dunia spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Namanya sering disebut sebagai Suhandra atau kadang disebut Dawa Sangpo. Tapi siapapun namanya, ia adalah simbol dari keselarasan antara dunia fisik dan batin. Konon, pada saat dunia mulai tenggelam dalam kekacauan, Raja Shambhala menerima ajaran Kalacakra langsung dari Sang Buddha. Ia lalu membawanya pulang ke kerajaannya di balik lapisan salju dan waktu, dan mengajarkan kebijaksanaan itu pada rakyatnya. Dari sana, lahirlah sebuah peradaban yang bukan hanya maju secara rohani, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, seni, dan kedamaian hidup bersama. Di Shambhala, para raja tidak diwariskan oleh darah semata, tetapi oleh kesiapan batin. Tiap generasi raja adalah penjelmaan nilai-nilai luhur, welas asih, kebijaksanaan, keteguhan dalam kebaikan. Mereka tidak memimpin dari istana menjulang, tapi dari ruang meditasi yang sunyi. Keputusan mereka lahir dari keheningan, bukan dari debat atau pertarungan. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi rakyat di bawah raja semacam itu. Tak ada ketakutan akan pajak yang sewenang-wenang, tak ada perang yang harus diikuti dengan paksaan. Sebaliknya, setiap individu didorong untuk mengenal batinnya sendiri, untuk menyelaraskan diri dengan kosmos, dan untuk menjadi bagian dari jaringan kasih sayang yang melingkupi seluruh negeri. Dan dalam narasi kuno itu, dikisahkan bahwa pada suatu hari di masa depan, ketika dunia kembali tenggelam dalam penderitaan, Raja terakhir Shambhala akan muncul. Ia tidak datang dengan pedang, tapi dengan terang yang menyapu kebodohan. Ia akan memimpin bukan peperangan berdarah, tapi transisi menuju zaman pencerahan. Tentu saja, kita tak tahu apakah ini akan benar-benar terjadi. Tapi legenda ini tetap hidup dalam doa para biksu, dalam upacara Kalacakra, dan dalam mimpi mereka yang mendambakan dunia yang lebih lembut. Setelah mengenal sang raja dan kerajaannya yang ajaib, kita akan menjelajahi upaya-upaya nyata yang pernah dilakukan untuk menemukan tempat ini di dunia nyata. Sebuah perburuan yang aneh, namun sangat manusiawi. Di perpustakaan-perpustakaan tua dari Lhasa hingga Saint Petersburg, tersimpan peta-peta yang tak biasa. Bukan peta dunia seperti yang kita kenal, melainkan peta-peta spiritual perpaduan antara garis geografis dan garis batin. Di antara dokumen-dokumen itu, ada yang menyebut arah ke tempat bernama Shambhala. Tapi yang membuat penasaran adalah ini, tak satu pun peta itu serupa. Ada yang menempatkannya di utara Tibet, ada yang menunjuk ke Gurun Gobi, bahkan ada yang mencatatnya di bawah tanah, di kedalaman bumi. Salah satu teks paling terkenal adalah Kalacakra Tantra, yang menyebut Shambhala sebagai kerajaan spiritual yang tidak bisa dilihat sembarang orang. Hanya mereka yang telah menjalani pelatihan batin tertentu yang bisa melihat jalan ke sana. Manuskrip-manuskrip ini menggambarkan Shambhala bukan sekadar tempat, tetapi tahap kesadaran. Namun, pada abad ke-19 dan 20, para penjelajah barat mulai mencari lokasi ini secara fisik. Beberapa dari mereka seperti Nikolai Roerich dan Helena Blavatsky membawa pulau catatan perjalanan yang mencampur antara mistik dan geografi. Roerich mengklaim bahwa para penduduk setempat di Himalaya memberi petunjuk tentang sebuah negeri tersembunyi, dijaga oleh kekuatan alam dan hanya bisa dicapai oleh mereka yang pantas secara batin. Apakah mereka benar-benar mendekati Shambhala atau hanya menjelajah lapisan mimpi mereka sendiri? Yang jelas, upaya mereka memperlihatkan satu hal, betapa kuatnya daya tarik gagasan bahwa ada tempat di dunia ini atau di dalam diri yang menawarkan kedamaian mutlak. Sekarang mari kita melangkah ke segmen berikutnya, bukan tentang peta, tapi tentang mereka yang mengaku pernah tiba dan kembali membawa cerita. Dalam sejarah modern, ada sejumlah orang yang bersumpah bahwa mereka telah melihat Shambhala. Beberapa dari mereka penjelajah, yang lain mistikus, dan sebagian lagi hanya orang biasa dengan pengalaman luar biasa.
Salah satunya adalah Nicholas Roerich, pelukis dan filsuf asal Rusia yang pada 1920-an memimpin ekspedisi panjang melalui Asia Tengah. Dalam catatan hariannya, ia menulis tentang desas-desus yang konsisten dari desa ke desa, tentang negeri bercahaya yang hanya bisa dilihat oleh mata tertentu. Ia menulis bahwa di suatu malam di tengah salju Mongolia, ia dan timnya melihat cahaya aneh di langit utara dan mendengar nyanyian dari arah pegunungan. Ada pula kisah dari seorang lama Tibet yang mengaku menghilang selama 3 bulan dan kembali dengan perubahan perilaku dan ketenangan yang luar biasa. Ketika ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, "Aku diundang dan kini kembali." Ia tak pernah memberikan rincian, tapi para biarawan lain memperlakukannya dengan hormat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan di dunia modern, beberapa praktisi meditasi transenden mengklaim telah mengunjungi Shambhala dalam keadaan kesadaran tinggi, bukan melalui langkah kaki, tetapi melalui batin yang melayang tenang. Apakah ini pengalaman nyata atau semacam ilusi spiritual? Jawabannya bisa berbeda-beda, tergantung siapa yang mendengarnya. Tapi dalam tiap kisah, ada benang merah, ketenangan yang mendalam, kedamaian yang tak bisa dijelaskan, dan perasaan telah kembali dari tempat yang seharusnya semua manusia berasal. Shambhala bukan hanya legenda timur, ia telah melintasi budaya dan benua, menjelma menjadi simbol dalam berbagai pemikiran spiritual dan sastra. Dalam Buddhisme Vajrayana, Shambhala bukan hanya tempat suci, melainkan lambang dari dunia yang telah tercerahkan. Ini bukan tempat untuk lari dari dunia, tapi tempat untuk memahami dunia secara mendalam dan menyembuhkan batin. Upacara Kala Cakra yang masih dilaksanakan hingga hari ini konon merupakan bentuk undangan batin bagi dunia agar Shambhala membuka jalan. Sementara itu, dalam tradisi mistik Barat, konsep serupa muncul dengan nama berbeda: Agartha, Avalon, bahkan Eden, tempat suci yang tersembunyi, yang menyimpan kebenaran tertinggi. Penulis seperti James Hilton dalam novel Lost Horizon memperkenalkan konsep Shangri-La varian modern, dari Shambhala sebagai surga tersembunyi yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Shambhala juga digunakan dalam metafora psikologis. Dalam psikologi transpersonal, ia dipahami sebagai kondisi batin yang dicapai melalui meditasi dan pertumbuhan spiritual, sebuah tempat di dalam diri di mana semua konflik terselesaikan, semua luka pulih. Apapun maknanya, satu hal jelas, Shambhala telah melampaui batas geografis. Ia hidup dalam simbol, dalam budaya populer, dan dalam harapan diam-diam manusia bahwa dunia yang damai itu mungkin ada. Kita telah menelusuri cerita biarawan, raja bijak, peta kuno, hingga kesaksian spiritual. Tapi mungkin yang paling relevan bagi kita hari ini adalah bagaimana menemukan Shambhala di dunia yang penuh kebisingan ini. Shambhala bagi banyak orang modern bukan lagi tempat yang bisa dicapai dengan mendaki gunung atau menyeberangi padang pasir. Ia adalah latihan harian untuk hadir penuh dalam kehidupan, untuk memaafkan, untuk memperhatikan napas, untuk tidak terburu-buru. Ia hadir dalam cara kita berbicara dengan orang tua, dalam kesabaran kita saat mengasuh anak, dalam ketenangan kita saat menghadapi ketidakpastian, dalam keberanian untuk berbuat baik meski dunia tidak membalasnya. Shambhala tidak perlu ditemukan, ia perlu diingat. Dan ketika malam menjadi hening dan tubuhmu telah berbaring dalam kelelahan yang lembut, Shambhala mendekat. Dalam satu helaan napas, dalam jeda antara pikiran, dalam detik sebelum tidur datang. Perjalanan kita malam ini mungkin telah membawa kita jauh, ke puncak Himalaya, ke biara sunyi, ke istana batin, dan ke lorong waktu. Tapi sebenarnya kita tidak pernah pergi kemana-mana. Kita hanya menyusuri ingatan purba yang telah lama ada dalam diri. Karena Shambhala bukan tujuan, ia adalah cara melihat, cara mendengar, cara menjadi. Sekarang, ketika tubuhmu semakin rileks dan matamu semakin berat, biarkan kata-kata terakhir ini menjadi bisikan terakhir malam ini. Kamu sudah dekat, bahkan mungkin kamu sudah di sana. Selamat malam.